Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Gusbin di mana saja berada, untuk kultum hari ini yang bertema kondisi kaum wanita akhir zaman. Sahabat Gusbin di mana saja berada, tanda-tanda semakin dekatnya akhir zaman atau kiamat sudah banyak terlihat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sinyal-sinyal itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keadaan tersebut. Salah satu dari sekian banyak hadis-hadis tersebut dikhususkan untuk para kaum wanita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki, banyak jumlah wanita sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis Rasulullah SAW bersabda, engkau akan melihat seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita, yang tak lain hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Ibnu Hajar menuturkan secara tersurat bisa dikatakan bahwa banyaknya jumlah wanita dibanding laki-laki adalah satu tanda murni hari kiamat, bukan disebabkan oleh satu faktor tertentu. Akan tetapi pada akhir zaman Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk mengurangi jumlah kelahiran bayi laki-laki dan memperbanyak jumlah kelahiran bayi wanita. Juga dalam riwayat ini yang lain disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat mengenai kapankah terjadinya hari akhir, beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Rasul menyebutkan beberapa alamat hari akhir, yaitu seorang budak wanita melahirkan majikannya dan manusia saling bermegah-megahan dalam membangun. Beberapa hadis tersebut menggambarkan kepada kita mengenai keadaan kaum perempuan menjelang hari akhir. Sahabat Gusbin di mana saja berada, lalu yang menjadi pertanyaan, sudah Apakah keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini di zaman sekarang? Yang paling menonjol dari fenomena ini adalah jumlah wanita semakin banyak.
dari jumlah tersebut. Juga memunculkan banyak wanita yang membuka auratnya. Lihat saja pakaian mereka. Banyak wanita bertabaruk atau pamer aurat. Sudah biasa terlihat di mana-mana. Bahkan di kalangan wanita muslimah sendiri, pada kenyataannya mereka pada hakikatnya tidaklah berpakaian. Mereka berlari di belakang model-model pakaian yang baru muncul dan mengikuti cara berpakaian orang barat yang jelas-jelas kafir. Bahkan bentuk hijab atau penutup aurat wanita muslimah yang ada pada zaman ini yang mereka sebut dengan model muslimah berasal dari shopping center. Sahabat Gusmin di mana saja berada. Selain itu, di zaman sekarang sepertinya free sex, perzinahan, pelacuran banyak sekali. Dan juga sudah merupakan hal-hal yang lumrah. Bahkan di beberapa belahan dunia, terutama di negara barat, perzinahan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Menghabiskan malam di tempat-tempat hiburan malam, gonta-ganti pacar, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Sahabat Gusmin di mana saja berada. Penyakit yang sangat berbahaya ini ternyata telah menjamur di belahan dunia lainnya, seperti di negara bagian timur yang terkenal dengan sopan santun dan tata keramanya. Hal ini sebagai salah satu indikasi bahwa zaman telah mengalami kebobrokan akhlak. Ada fenomena lain lagi yang mengindikasikan kebobrokan akhlak manusia di akhir zaman, sesuai dengan sabda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, bahwa salah satu di antara ciri kiamat adalah seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, terdapat beberapa penafsiran para ulama mengenai maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pertama, maksudnya adalah seorang anak menyetubui ibunya sendiri. Kedua, seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Ketiga, durhaka anak terhadap ibunya. Yang keempat, keadaan di atas menggambarkan kekacauan sosial dari yang segi moral. Yang kelima, banyak seorang istri yang berdurhaka kepada suami. Dari beberapa tafsiran di atas, semuanya mengarah pada satu wacana yang sama, yaitu di antara alamat hari akhir terjadi kekacauan akhlak pada diri manusia, seperti perlakuan anak yang tidak layak kepada ibunya. Beberapa fenomena di atas bukan hanya hembusan kabar semata, tetapi sudah menjadi fakta. Bisa dikatakan bahwa terjadinya perzinahan disebabkan oleh para perempuan yang tidak mampu menjaga ijah dirinya. Sahabat Gusmin di mana saja berada, seandainya semua wanita mampu menjaga ijah atau kesucian dirinya dengan tidak bertabaruk, baik dalam berpakaian maupun berhias, menutup aurat, berbicara dan bersikap dengan tegas di hadapan lawan jenis, tidak memakai parfum yang menyengat,
ketika pergi keluar dan masih banyak lagi wasilah-wasilah yang diajarkan Islam demi menjaga kesucian seorang perempuan. Sahabat Guspin di mana saja berada, meskipun kiamat adalah suatu rahasia besar, tapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda kepada manusia bahwa saatnya telah dekat. Karena itu, sebagai muslim kita butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut. Sahabat Guspin di mana saja berada, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.